dalam catatan sejarah Indonesia, telah melahirkan dan mengenang beberapa pahlawan yang telah membuat jejak perjuangan bahkan pengorbanan yang sangat heroik. Dengan ketulusan hati, itu semua mereka lakukan, tak lain demi keutuhan dan kedaulatan NKRI. Setiap tahun, pada tanggal 15 Januari, selama hampir 64 tahun terakhir, bangsa Indonesia telah merayakan kehidupan dan kepahlawanan satu orang tertentu. Seorang pria yang telah ditakdirkan untuk membuat tanda di laut lepas, sebagai lambang keberanian dan sikap rela berkorban untuk sang bumi pertiwi. Seorang pria yang menjadi pemimpin dan memberi contoh untuk menempatkan tugas negara di atas segalanya. Dan di saat-saat terakhirnya, mengumpulkan pasukan untuk sebuah seruan pertempuran yang akan tetap menjadi legenda dan terus dikenang sampai hari ini. Siapakah kiranya pria pemberani ini? Dialah Yos Sudarso. Yos Sudarso lahir di Salatiga, Jawa Tengah, pada tanggal 24 November tahun 1925, dengan nama aslinya adalah Yosapat Sudarso, putra dari Soekarno Darmo Prawiro dan Mariam. Sejak kecil, Yos Sudarso bercita-cita menjadi seorang prajurit. Yos Sudarso dikenal sebagai anak yang cerdas dan jujur di sekolahnya. Dia unggul dalam semua mata pelajaran, terutamanya di bidang pelajaran olahraga. Ia terkenal dengan kekuatan fisik dan kegigihan tekadnya sejak usia dini. Sewaktu di asrama, Yos Sudarso sudah memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dia mengirim surat kepada Sudargo untuk mengajarkan adiknya pelajaran matematika. Dia sangat disiplin, fokus dan juga memegang teguh prinsip mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Pada suatu ketika, ia mengikuti perlombaan dayung antar siswa. Di tengah perlombaan, terjadi cuaca yang buruk. Perlombaan itu pun akhirnya dihentikan oleh panitia. Kendati demikian, Yos Sudarso berinisiatif tetap melanjutkan lomba tersebut, untuk mengetahui sekaligus menguji seberapa jauh kemampuan dari dirinya. Ayah Yos Sudarso adalah seorang pensiunan reserse polisi. Akan tetapi, orang tua Yos Sudarso tidak menghendaki jika anak kesayangannya itu masuk dalam dunia ketentaraan. Yos Sudarso bahkan nyaris menjadi guru setelah ia diterima di Quick School, yakni sekolah pendidikan guru di Muntilan. Namun, situasi yang kala itu tidak kondusif, membuat Yos Sudarso gagal menyelesaikan studi keguruannya. Kala itu, pada tahun 1942, memang sedang terjadi peralihan kekuasaan dari pihak Belanda kepada pihak Jepang di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua. Batal menjadi guru, Yos Sudarso justru tak patah arang. Justru mimpinya yang sedari kecil ingin menjadi seorang prajurit, kini berpeluang besar untuk ia wujudkan. Apalagi yang pada saat itu pemerintahan Jepang sedang membutuhkan banyak tambahan militer untuk menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Yos Sudarso lantas masuk Sekolah Tinggi Pelayaran di Semarang, sekaligus untuk mengikuti pendidikan militer dari Angkatan Laut yang dibuat oleh Jepang. Pada akhirnya dia pun lulus, dan menjadi salah satu siswa terbaik pada saat itu. Pada tahun 1944, ia bertugas di kapal milik Jepang bernama Go Osamu Butai, sebagai perwira di bawah kapten. Kemerdekaan Republik Indonesia, yang diproklamasikan pada tahun 1945, dan seiring menyerahnya Jepang kepada sekutu, ternyata membuka jalan karir yang mulus bagi Yos Sudarso. Ia pun bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat di sektor kelautan,
yang merupakan cikal bakal dari TNI Angkatan Laut. Pada tahun 1947, Yos Sudarso kembali mengikuti pelatihan Opsir Auri di Kalibakung, Tegal. 3 tahun kemudian, atau selepas pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh oleh Belanda, seusai konferensi meja bundar KMB Den Haag, Yos Sudarso kembali menempuh pendidikan Sekolah Angkatan Laut (SAL) di Surabaya pada 1950. Dalam perjalanan karir selanjutnya, Yos Sudarso sering turut ambil bagian dalam serangkaian operasi militer untuk mengatasi berbagai pemberontakan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah lebih dari 1 dasawarsa, masalah pengembalian wilayah Irian Barat ke pangkuan NKRI tak kunjung usai. Alih-alih mengupayakan perundingan yang berkelanjutan, seperti yang disepakati dalam konferensi meja bundar pada tahun 1949. Pihak Belanda justru membentuk pemerintahan provinsi dan memperkuat militernya untuk mempersiapkan kemerdekaan atas wilayah tersebut dengan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Usulan Belanda untuk menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional ditolak oleh pemerintah Indonesia dengan dasar hukum kesepakatan, yakni seluruh wilayah NKRI adalah seluruh wilayah dari bekas jajahan Hindia Belanda. Sesuai dengan konvensi internasional, yakni pembentukan negara-negara merdeka pasca Perang Dunia Kedua. Dari hari ke hari, pihak Belanda di Irian Barat seolah-olah menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama pada saat konferensi KMB di Den Haag tentang wilayah kedaulatan NKRI. Sampailah pada satu titik di mana kesabaran pemerintah Republik Indonesia pun habis. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, Presiden Soekarno mengumandangkan Trikomando Rakyat atau Trikora untuk merebut kembali Irian Barat dengan cara konfrontasi. Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Komando Operasi Tertinggi atau KOTI, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, kemudian membentuk Komando Mandala pada tanggal 2 Januari tahun 1962, dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima dari Komando Mandala. Perintah menggelar operasi infiltrasi lewat laut ke bumi Papua datang di awal Komando Mandala. Untuk mengkonsolidasikan kekuatan tempurnya, secara teknis Angkatan Laut kami sejatinya belum siap. Akan tetapi, demi tugas negara kami berani beroperasi. Itulah jawaban dari Komodor Yos Sudarso, saat ditanya oleh Presiden Soekarno, sang pemimpin besar revolusi. Menteri atau Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana R.E. Martadinata kemudian membentuk Satuan Tugas Khusus atau STC-9 dan menunjuk Letnan Kolonel Sudomo sebagai komandannya. Kapal-kapal tempur cepat berjenis motor torpedo boot atau MTB ditetapkan sebagai sarana yang paling tepat untuk mengemban misi rahasia ini. Meskipun kapal cepat kelas Jaguar ini belum dilengkapi dengan torpedo, yang merupakan senjata utama dan secara teknis pun belum teruji kelayakannya, untuk melakukan lintas laut melampaui jarak jelajah maksimal, yang hanya sejauh 700 mil. Yang mengharuskan kapal menjalani misi rahasia,
dan dipaksa berlayar mengarungi laut sejauh 2000 mil, yang membentang dari Tanjung Priuk ke Pantai Merah Kaimana. Tentu saja ini bukanlah pekerjaan yang mudah bagi Satuan Tugas Khusus STC-9. Dalam kondisi ini 4 kapal MTB harus beroperasi untuk mendaratkan 100 personel Angkatan Darat ke Pantai Lawang. Selepas senja di tanggal 9 Januari tahun 1962, 4 kapal MTB meninggalkan Pelabuhan Samudra-Pura, Tanjung Priuk, Jakarta. RI Harimau 607, yang dikomandani Mayor Pelaut Samuel Muda, berlayar di depan. Kemudian disusul oleh RI Macan Tutul 602, dengan Komandan Kapten Pelaut Wiratno. Dan selanjutnya RI Macan Kumbang 606, dengan Komandan Letnan Pelaut Sido Promo. Dan satu lagi yaitu RI Singa 608, yang dikomandani Letnan Pelaut Sugarjito. Komandan Satuan Tugas berada pada RI Harimau, yang telah ditetapkan sebagai kapal markas. Kecuali para perwira tinggi dan komandan kapal, seluruh ABK kapal tidak mengetahui kemanakah kiranya kapal mereka akan berlayar. Dan mereka juga belum diberitahu misi apa yang sedang mereka emban dalam pelayaran ini. Meski demikian, sebagai perwira tinggi komandan operasi yang bersifat rahasia, Yosudarso sejatinya tidak diharuskan untuk menemani dalam kelompok infiltrasi utama. Kendati demikian, sebagai pemimpin sejati, ia merasa anak buahnya membutuhkan kehadiran dirinya. Yosudarso memang terlahir sebagai pejuang sejati. Tentunya ia pun tidak mau ketinggalan untuk ambil bagian dalam misi tersebut. Akhirnya Yosudarso pun memilih menempati RI Macan Tutul, meskipun ia merasa prihatin dengan kurangnya fasilitas kapal, namun ia tetap tidak gentar untuk melanjutkan operasi tersebut. Disebabkan oleh keterbatasan kemampuan jelajahnya, kapal-kapal cepat torpedo itu memerlukan pembekalan ulang dan pengisian bahan bakar. Yang kesemuanya itu dilakukan di tengah laut, di 3 titik kumpul atau rendezvous yang disingkat RV. Di RV 1 yang berada di Selat Madura, mereka disuplai oleh korvet RI Patimura 252. Dan di RV 2 yang terletak di Teluk Heding Flores, mereka didukung oleh RI Rakata 922. Sementara di RV 3 yang berada di perairan Pulau Ujir dan Pulau Wasir, Kepulauan Aru, Satuan Tugas Khusus STC-9 disuplai oleh kapal markas Multatuli 561. Pelayaran jarak jauh ini menemui kendala teknis. RI Macan Kumbang mengalami gangguan mesin di perairan Indramayu dan di perairan Teluk Saleh. Sementara RI Singa mengalami kehabisan bahan bakar di perairan Tanjung Wedang, akibat rusaknya indikator bahan bakar kapal, sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke RV 3. Misi pun tetap dilanjutkan, meski tinggal menyisakan 3 kapal.